Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat. Allahu Akbar. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita belajar, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Angkat tangan kanan, angkat tangan kiri, digabung jadi satu, mulailah berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin nabiyya, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar. Alhamdulillah, hari ini kita dapat bertemu kembali pada mata pelajaran Al-Quran Hadis. Nah, semoga anak-anak ibu semua dapat mengikuti pelajaran hari ini dengan baik dan bersemangat seperti biasa. Ya, sekarang siapkan alat tulis kalian dan kemudian periksa kebersihan yang ada di sekitar kalian. Apabila ada sampah, silahkan diambil dan disimpan terlebih dahulu. Nanti setelah selesai belajar, dibuang ke tempat sampah. Oke? Sekarang sudah siap belajar? Nah, sekarang Ibu akan mengulang pelajaran pada pertemuan sebelumnya. Kira-kira apakah anak-anak ibu ada yang masih ingat kita belajar apa pada pertemuan yang lalu? Ya, betul sekali. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai Al-Quran Surah Al-Fatihah. Tentu anak-anak ibu semua sudah hafal kan Surah Al-Fatihah? Iya, pintar sekali. Sekarang ayo coba kita baca bersama-sama Surah Al-Fatihah. Sudah siap? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran Al-Quran Hadis tentang surah pendek yang ada di dalam Al-Quran. Minggu kemarin kita sudah membahas mengenai surah Al-Fatihah dan sekarang apakah ada yang tahu kira-kira surah pendek apa yang akan kita pelajari? Nah, sebelum membahas lebih lanjut, mari kita simak video berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, anak-anak, dari video tadi itu adalah bunyi dari surah yang akan kita pelajari pada hari ini. Tentu anak-anak semua sudah pernah mendengarkan sebelumnya. Nah, kira-kira apakah ada yang tahu apa nama surah yang ada pada video tersebut? Ya, betul sekali. Nama surah tersebut adalah surah Al-Ikhlas, yang mana kita akan mempelajarinya pada hari ini. Dan ada beberapa materi pokok yang akan kita bahas, yaitu lafal dan terjemah surah Al-Ikhlas dan isi kandungan surah Al-Ikhlas tersebut. Adapun tujuan atau manfaat dari pembelajaran kita hari ini, yaitu
Yang pertama, agar anak-anak ibu semua mampu membacakan surah Al-Ikhlas dengan tartil. Kemudian, mampu menjelaskan arti dan isi kandungan surah Al-Ikhlas dengan baik dan benar. Kemudian yang terakhir, anak-anak ibu mampu mendemonstrasikan hafalan surah Al-Ikhlas dan terjemahnya dengan benar dan fasih. Baiklah, sekarang kita akan masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu lafal dan terjemah surah Al-Ikhlas. Nah, pertama-tama ibu akan membacakan terlebih dahulu ya lafal surah Al-Ikhlas. Tolong perhatikan dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Sekarang kita baca bersama-sama dengan tartil. Tolong ikuti bacaan ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Semua anak-anak ibu sudah bisa kan? Ya, sekarang kita akan masuk pembahasan mengenai lafal dan terjemah surah Al-Ikhlas. Sekarang kita akan bahas pada ayat pertama, Qul huwallahu ahad. Artinya, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Kemudian ayat kedua, Allahus samad. Artinya, Allah tempat meminta segala sesuatu. Kemudian ayat ketiga, lam yalid walam yulad. Artinya, Allah tiada beranak dan tidak pula diperanakan. Kemudian ayat terakhir, ayat keempat, walam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Baiklah, akan kita lanjutkan pada pembahasan yang selanjutnya ya. Anak-anak ibu masih semangat kan? Ya, bagus, pintar. Alhamdulillah. Ya, sekarang kita akan memasuki pembahasan mengenai isi kandungan surah Al-Ikhlas. Nah, surah Al-Ikhlas terdiri dari 4 ayat dan termasuk golongan surah Makkiyah, yaitu surah yang diturunkan di kota Mekah. Nah, di dalam Al-Quran, surah Al-Ikhlas ini berada pada urutan surah yang ke-112 dan diturunkan sesudah surah An-Nas. Al-Ikhlas artinya murni atau suci, karena surah ini sepenuhnya menegaskan tentang kemurnian keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Esa berarti tunggal atau satu. Surah Al-Ikhlas menjelaskan bahwa Tuhan itu satu dan yang pantas serta wajib disembah hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, adapun isi pokok dari surah Al-Ikhlas ini yaitu yang pertama, penegasan tentang kemurnian keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menolak segala macam bentuk syirik. Nah, syirik itu apa, Bu? Nah, jadi syirik ini artinya menyekutukan atau menyamakan Allah dengan zat lain. Yaitu syirik ini ialah perbuatan yang menduakan Allah sebagai Tuhan kita dan mempercayai kepada zat lain yang memiliki kekuatan seperti kekuatan Allah. Nah, orang yang berbuat syirik ini disebut musyrik. Nah, perbuatan syirik termasuk perbuatan dosa besar yang sangat dimurkai Allah. Kemudian isi pokok selanjutnya adalah menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai orang tua. Kemudian yang terakhir, tidak ada sesuatu pun yang menyamai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sampai sini pembahasan kita tadi mengenai lafal dan terjemah serta isi kandungan surah Al-Ikhlas. Nah, sampai sini apakah ada yang ditanyakan terkait materi yang Ibu sampaikan tadi? Kalau ada yang belum paham, silahkan tanyakan ya.
Nah, sekarang selanjutnya untuk mengetahui pemahaman kalian, Ibu akan memberikan beberapa soal. Nah, jadi nanti jawabannya ditulis di buku tulis kalian. Sudah siap? Berikut soalnya. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang menurutmu benar. Nah, jadi langsung saja ya jawabannya kalian tulis di buku tulis kalian. Lalu nanti pada akhir pelajaran, kalian foto jawaban kalian, lalu dikirim lewat WhatsApp pribadi Ibu. Paham? Ya, bagus, mantap. Alhamdulillah. Sudah siap menjawab? Ya. Nomor 1, surah Al-Ikhlas adalah salah satu surah yang ada di dalam Al-Quran. Al-Ikhlas artinya. Nomor 2, surah Al-Ikhlas terdiri dari titik-titik ayat. Nomor 3, surah Al-Ikhlas diturunkan setelah surah. Nomor 4, orang yang berbuat menyekutukan Allah disebut. Terlahir nomor 5. Terjemah ayat kedua surah Al-Ikhlas yaitu. Ya, alhamdulillah. Sudah semua ya? Nah, nanti dikumpulkan, dikirim lewat WhatsApp pribadi Ibu. Nah, selanjutnya untuk mengetahui keterampilan kalian, Ibu akan memberikan tugas pekerjaan rumah, yaitu membuat video menghafal surah Al-Ikhlas beserta terjemahnya. Nanti dibantu orang tua kalian di rumah ya. Nah, nanti videonya dikumpulkan batasnya sampai minggu depan. Nanti dikirim lewat WhatsApp pribadi Ibu. Bisa? Siap? Mantap sekali, alhamdulillah. Semoga anak-anak Ibu mengerjakannya dengan bersemangat ya. Nah, mungkin sampai sini dulu pembelajaran kita hari ini terkait mata pelajaran Al-Quran Hadis tentang surah Al-Ikhlas. Nah, mari kita simpulkan bersama-sama materi yang kita pelajari hari ini. Tadi yang pertama, lafal dan terjemah surah Al-Ikhlas. Mari kita baca bersama-sama dengan tartil lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya, ayat pertama, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Ayat kedua, Allah tempat meminta segala sesuatu. Yang ketiga, Allah tiada beranak dan tidak pula diperanakan. Yang keempat, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Kemudian kandungan surah Al-Ikhlas, yaitu Al-Ikhlas terdiri dari 4 ayat, tergolong surah Makkiyah, dan di dalam Al-Quran menempati urutan yang ke-112, diturunkan setelah surah An-Nas. Al-Ikhlas artinya suci atau murni, yang merupakan kemurnian keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surah Al-Ikhlas ini tadi menjelaskan bahwa Tuhan itu satu, dan yang pantas serta wajib disembah hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, sebagai muslim yang baik, kita harus mengakui bahwa Allah itu hanyalah satu, dan tidak mungkin ada yang menyamainya, sehingga kita dilarang untuk berbuat syirik, seperti yang telah kita bahas tadi. Nah, karena hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhak disembah dan yang dapat memberi jalan dan pertolongan bagi hambanya. Nah, semoga kita semua dapat terhindar dan terlindung dari perbuatan syirik ini. Karena Allah sangat membenci dan murka kepada orang yang berbuat syirik. Nah, sampai sini pembelajaran kita pada hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang surah pendek, yaitu surah Al-Falaq. Nah, Ibu harap anak-anak Ibu semua
sudah memahami ya tentang materi surah Al-Ikhlas yang kita pelajari hari ini. Semoga nanti dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum menutup pelajaran hari ini, marilah kita ucapkan hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillah. Nah, salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.